At the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania, they were very, very strong in computation because there were engineers back then who were moving more toward not just how you do things based on what people did before, but to break new frontiers. And as they did that, the mathematical complications became difficult to solve. So they needed a machine. So they decided electrons are faster, we'll move them through these tubes, and we'll click them on and off, and we'll make a machine that would solve these equations. They created the world's first all-electronic, general-purpose digital computer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Afrian Manurung, umur 18 tahun, asal dari Bandung, sedang berkuliah di UPI Kampus Cibiru, Teknik Komputer, tahun pertama. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi saat ini, dan mungkin sampai masa depan juga. Kalian penasaran bagaimana videonya nanti? Bagaimana sih komputer dari pertama sampai sekarang? Yuk langsung disimak aja ya, tonton videonya, enjoy bro. Kalau suka kalian subscribe dan like dan share teman-teman kalian ya. Komputer generasi pertama diciptakan oleh para ilmuwan yang berada di Universitas of Pennsylvania yang ada di Amerika Serikat. Pada awalnya mereka berpikir bahwa di mana ada masalah matematika yang sudah tidak dapat dipecahkan oleh manusia lagi, maka kita membutuhkan mesin yang bisa memecahkan masalah tersebut dengan efektif dan efisien. Dan itu adalah komputer generasi pertama yang dibangun oleh umat manusia. Pada tahun 1942, mereka sudah berniat untuk membangun proyek tersebut. Namun, baru bisa direalisasikan pada tahun 1943 dan akhirnya selesai pada tahun 1946. Pada akhirnya terbentuklah ENIAC. Di komputer generasi pertama ini sangat berbeda bentuknya dengan komputer-komputer yang ada sekarang. Karena salah satu alasannya adalah mereka masih menggunakan vacuum tube. Lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi YouTube dari University of Pennsylvania. Di situ mereka sudah menyediakan dokumentasi yang lebih lengkap, dan cuplikannya pun sudah saya taruh di depan video ini. Jadi silakan tonton video lengkapnya agar kalian lebih jelas dalam mengerti tentang komputer yang generasi pertama yang membentuk semua komputer yang ada di zaman sekarang. Komputer generasi kedua telah menggunakan transistor sebagai pengganti dari vacuum tube yang menyebabkan komputer pertama itu sangat besar-besar. Jadi pada komputer generasi kedua mulai mengecil ukuran komputernya itu tersebut, seperti yang ada di gambar berikut. Jadi di komputer generasi kedua ini biayanya lebih murah, lebih efisien, dan teknologi dari interaksinya pun lebih tinggi, lebih canggih daripada komputer generasi pertama. Misalnya dari bahasa pemrogramannya yang dimana generasi pertama benar-benar manual, mulai dikembangkan lagi di generasi kedua dengan bahasa pemrograman yang lebih canggih, lebih baru lagi. Di komputer generasi ketiga telah jauh sekali berkembangnya dibandingkan dengan generasi kedua. Karena kan pada tahun 1965 banyak sekali komputer yang telah menggunakan integrated circuit atau yang selalu dikenal dengan sebutan IC. Teknologi ini benar-benar menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Hanya saja sebenarnya transistornya masih tetap digunakan, tapi dimasukkan di dalam IC bersama dengan kapasitor. Jadi bentuknya lebih simpel daripada generasi kedua dan generasi pertama. Dan harganya pun lebih murah, lebih efisien juga. Jadi harganya lebih terjangkau ini membludaklah komputer generasi ketiga ini di halayak umum. Teknologinya pun lebih meningkat lagi dibandingkan generasi kedua. Komputer ini sudah bisa mengungkapkan processing, sudah bisa memakai visual display, bisa menggunakan indus magnetik. Jadi di generasi komputer keempat ini semakin kecil lah komputer, semakin kecil lah dari sini itu membentuk sebuah
mikroprosesor, di mana mikroprosesor tersebut mengandung banyak sekali transistor dan gerbang logika yang lebih kompleks dari yang lain, sehingga komputer zaman sekarang itu lebih pintar, lebih dapat melakukan proses yang lebih banyak dari yang bisa dibayangkan pada saat 1946, di mana komputer pertama itu tercipta. Kelebihannya pun sangat banyak jika dibandingkan dengan komputer-komputer yang lain. Misalnya penggunaan power yang lebih efisien, multitasking yang lebih disempurnakan lagi, banyak sekali misalnya aplikasi yang lebih kompleks lagi yang sebenarnya tidak dapat dibayangkan mengapa itu bisa terbentuk, bisa tercipta. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, teknologi yang benar-benar digunakan di dalam tahun-tahun sekarang ini benar-benar sangat di luar bayangan pada saat mereka menciptakan komputer generasi pertama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Mohon maaf bila video ini tidak sempurna, karena saya juga dalam membuatnya dalam keadaan tidak sempurna. Sekali lagi, jika kalian punya sesuatu yang ingin ditambahkan, silahkan. Dan jika kalian punya referensi yang lebih baik lagi, silahkan di-share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.